Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat puasa yang sering kita dengar dan mungkin kita hafal, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu asyam, berpuasa. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah puasa menggunakan kata asyam. Seperti ayat yang sudah tadi kita bacakan, kutiba alaikumus, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi alju wal atas. Di sini disebutkan dengan kata-kata siyam. Begitu juga dengan hadis Abdullah bin Amr, yaitu yang dimana dalam hadis tersebut disebutkan asyam wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kelak memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Dan dalam hadis ini, kalau kita melihat menggunakan kata-kata asyam. Yang menariknya, asyam merupakan masdar dari kata soma yasumu siyaman. Akan tetapi dalam bahasa Arab ada masdar lain dari kata-kata soma yasumu sauman. Menariknya dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang digunakan adalah asyam, bukan as-saum. Dan ini menarik untuk kita kaji. Karena kata saum dan kata siam tentu memiliki perbedaan. Ya. Di antaranya beberapa pakar bahasa kemudian menyebutkan asyam itu lebih dalam dan lebih luas cakupan maknanya dibanding as-saum. Oleh karenanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang puasa Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata siam tetapi menggunakan kata saum. Karena Maryam dia berpuasa hanya dalam satu aspek, yaitu berpuasa dari tidak berbicara. Tetapi asyam itu lebih dari as-saum. Walaupun mungkin kalau kita melihat dalam buku-buku fikih disebutkan kitabus saum, ya, kitab as-saum yang membahas terkait masalah puasa. Walaupun memang secara teoritis fikih seseorang dikatakan sah puasanya ketika dia meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi yang diinginkan dari syariat puasa bukan hanya kita kemudian meninggalkan minum dan makan serta nafsu syahwat, tetapi
makna saum, makna siam, yaitu lebih dari itu. Ketika seseorang kemudian meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi pahala berpuasa. Oleh karenanya, dalam sebuah riwayat hadis kemudian dikatakan ketika seorang yang berpuasa, kemudian dia mengetahui batasan-batasannya, kemudian dia dapat menjaga dirinya, maka balasannya adalah kuffira ma kana qablah. Allah mengampuni dosanya yang lalu. Oleh karenanya, dalam kitab Al-Ibadatu fil Islam, makna imsak yaitu menahan dan mengendalikan diri dengan segenap pengertian yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah inti dan hakikat ibadah puasa yang menjadikan seseorang bertakwa, mencapai derajat takwa, dan tentu dengan ciri-ciri takwa yang terlihat pada bagaimana dia mengendalikan dirinya. Oleh karenanya dalam sebuah ayat kemudian dikatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru ya kepada hamba-hamba untuk bersegera kepada ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, yang dimana surganya itu seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan, yang dijanjikan bagi mereka yang bertakwa. Dan dalam lanjutan ayat tersebut kemudian Allah menyebutkan karakter orang atau ciri-ciri orang yang bertakwa, diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina al ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bertakwa, dan Allah menyebutkan di antara ciri manusia yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang dan sempit, dan kemudian dapat menahan amarahnya, bahkan memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Oleh karenanya dari ciri-ciri ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hanya orang yang dapat mengendalikan dirinya lah mereka yang siap untuk berinfak baik dalam keadaan lapang atau keadaan sempit. Dan hanya orang yang dapat mengendalikan dirinya lah yang kemudian yang bisa memaafkan kesalahan orang lain walaupun dia mungkin mampu untuk membalasnya. Oleh karenanya puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata as-siyam memiliki makna yang lebih dalam dan lebih luas. Bukan hanya kita sekedar menahan makan dan minum serta nafsu syahwat, tapi bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita dan mengendalikan diri kita serta menjauhi hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Semoga kita semua bisa meneladani dan mentadaburi serta mengamalkan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, dan kemudian kita bukan hanya sekedar orang-orang yang kemudian hanya dapat menahan makan, minum, serta nafsu syahwat, tetapi juga kita bisa menambah dengan meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasa, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan diantaranya adalah cirinya dapat mengendalikan diri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.